Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 8 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah firman yang hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Bacaan renungan pagi hari ini dengan judul Alkitab bersaksi tentang Allah. Diambil dengan ayat inti dari Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Yang berbunyi, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Buku pelajaran yang nilainya paling tinggi adalah yang berisi ajaran Kristus, guru atau para guru. Counsels to Teachers halaman 389. Kata-kata Allah yang hidup adalah yang tertinggi dari semua pendidikan. Counsels to Teachers halaman 381. Pencipta alam adalah juga pengarang Alkitab. Penciptaan dan kekristenan memiliki satu Tuhan. Tuhan dinyatakan di alam dan Tuhan diungkapkan di dalam firman-Nya. Dalam sinar yang jelas, cahaya bersinar dari halaman suci, menunjukkan kepada kita Allah yang hidup, seperti yang digambarkan dalam hukum pemerintahannya. Dalam penciptaan dunia, di surga yang telah dihiasinya, kuasanya harus diakui sebagai satu-satunya cara untuk menebus dunia dari tahayul yang merendahkan martabat yang begitu menghina Tuhan dan manusia. Ketika Alkitab dijadikan pembimbing dan penasihat, itu memberikan pengaruh yang memuliakan atas pikiran. Pembelajarannya lebih daripada yang lain, akan memurnikan dan meningkatkan. Itu akan mengembangkan pikiran pelajar yang jujur, memberinya dorongan baru dan kekuatan segar. Ini akan memberikan efisiensi yang lebih besar pada kesanggupan dengan membawa mereka berhubungan dengan kebenaran yang agung. Biarlah Alkitab diterima sebagai makanan jiwa, cara terbaik dan paling ampuh untuk memurnikan dan memperkuat kecerdasan. Counsels to Teachers halaman 395 dan 396. Dalam firman Allah, kita hanya melihat kuasa yang meletakkan dasar-dasar bumi dan yang membentangkan langit. Dalam firman Allah, pikiran menemukan berbagai hal untuk pemikiran terdalam dan aspirasi tertinggi. Di sini kita dapat mengadakan persekutuan dengan para bapa terdahulu dan para nabi, dan mendengarkan suara yang kekal sewaktu dia berbicara dengan manusia. Counsels to Teachers halaman 52. Sekian bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat sabat. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 23 paragraf 3 berkata, Pencipta alam adalah juga pengarang Alkitab. Itu sebabnya Roh Nubuat juga menyatakan dalam suratnya nomor 67 tahun 1894 paragraf 24. Allah terungkap di alam, Allah dinyatakan dalam firman-Nya. Siapakah Allah yang dimaksudkan dan ada berapa? Roh Nubuat menjawab dalam penjelasan berikut ini. Membina Keluarga Sehat halaman 379 paragraf 2 menyatakan, sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah menyatakan dirinya melalui putranya. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, ialah Yesus, sebagai juru selamat pribadi telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, ia telah naik ke atas. Sebagai juru selamat pribadi, ia membela perkara di pengadilan sorga.
Di hadapan tahta Allah, demi kita ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Jelas, Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan Bapa hanya satu. Allah pencipta alam dan pengarang Alkitab adalah satu. Penciptaan dan kekristenan hanya punya satu Allah, yaitu Allah Bapa. Tetapi semuanya Allah Bapa nyatakan dan karuniakan hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Allah menciptakan melalui anaknya, dan Allah menyatakan firman-Nya melalui anaknya. Baik penciptaan dan pernyataan firman, semuanya melalui anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 157, paragraf 2, berkata, dalam Alkitab, setiap kewajiban dibuat jelas. Setiap pelajaran yang diberikan dapat dipahami. Setiap pelajaran mengungkapkan kepada kita Bapa dan Anak. Setiap pelajaran dalam Alkitab dikatakan mengungkapkan kepada kita tentang dua oknum saja, yaitu Bapa dan Anaknya. Mengapa demikian? Karena The Review and Herald Maret 8 tahun 1892 paragraf 4 menyatakan, kita harus mempercayai firman Allah sebagaimana Dia telah mengucapkannya. Kita harus menerima Kristus pada firman-Nya, percaya bahwa Dia datang untuk menyatakan Bapa, dan bahwa Bapa, sebagaimana dinyatakan di dalam Kristus, adalah sahabat kita, dan bahwa Dia tidak ingin kita binasa, atau Dia tidak akan pernah memberikan putranya untuk mati menjadi korban bagi kita. Inilah pentingnya menerima pelajaran dari Alkitab tentang Bapa dan Anaknya. Sebab semuanya Bapa nyatakan hanya melalui Anaknya. Dirinya Bapa itu sendiri dinyatakan di dalam Yesus. Keselamatan yang Bapa karuniakan diberikan di dalam Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Alkitab itu memberikan kesaksian tentang Yesus. Dan bila mana kita mengenal Yesus, maka kita mengenal Bapa. Dan bila kita mengenal keduanya, yaitu Bapa dan Anaknya, maka itulah hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Inilah makna dari ayat ini. Dan tentang ayat ini Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 95 paragraf pertama, berbunyi, banyak orang yang mengaku percaya dan mengajarkan Injil berada dalam kekeliruan yang sama. Mereka menyisihkan kitab suci Perjanjian Lama yang berbicara mengenai Kristus. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Dalam menolak yang lama, sebetulnya mereka menolak yang baru. Karena keduanya adalah bagian dari suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Tidak ada orang yang dapat menyatakan hukum Allah dengan tepat tanpa Injil, atau Injil tanpa hukum. Hukum itu adalah Injil yang dikandung, dan Injil itu adalah hukum yang telah dipaparkan. Nah, apakah hukum Allah itu? Kita baca kembali dalam Christ Object Lesson halaman 315 paragraf 1, berbunyi, Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar dari semua karakter. Nah, siapakah yang mempunyai karakter yang sempurna? Membina Kehidupan Abadi halaman 241 paragraf 4. Kristus dalam keadaan kemanusiaannya menghidupkan suatu tabiat yang sempurna, dan tabiat ini dipersembahkannya kepada kita. Jadi, jika kita berbicara tentang hukum Allah, maka Yesuslah yang akan kita lihat. Sebab hanya Yesus yang telah menuruti hukum Bapanya dengan sempurna, dan itu sebabnya karakternya adalah karakter yang sempurna. Lalu bagaimana dengan Injil? Kita semua sudah tahu dan pasti bahwa Injil itu adalah Yesus Kristus. Karenanya jika kita kembali ke kutipan sebelumnya, di sana dikatakan, hukum itu adalah Injil yang dikandung.
Sebab memang hukum itu wujudnya adalah Yesus, dan dalam Yesus itulah Injil. Serta Injil itu adalah hukum yang dipaparkan, sebab memang Injil adalah kehidupan Yesus, dan dalam kehidupan Yesus itulah hukum Allah dijabarkan. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam kalimat sebelumnya, tidak ada orang yang dapat menyatakan hukum Allah dengan tepat tanpa Injil. Artinya tanpa Yesus, atau Injil tanpa hukum, atau Yesus tanpa hukum. Sebab baik hukum dan Injil keduanya adalah tentang Yesus. Dan bila kita sudah mengenal Yesus, dijamin kita mengenal Bapanya. Jadi, bila dikatakan Alkitab bersaksi tentang Allah, maka itu artinya Yesus bersaksi tentang Bapanya. Sebab Alkitab itu memberi kesaksian tentang Yesus, anak Allah, dan Allah yang dimaksudkan adalah Bapanya. Apa yang Yesus saksikan dan nyatakan kepada kita adalah tentang Bapanya. Dan bila mana kita sudah mengenal Bapa, tugas kita berikutnya adalah menyatakannya kepada dunia. Bagaimana caranya? Ye shall receive power, halaman 312 paragraf 4. Alkitab menuntut putra dan putri Allah untuk berdiri di atas panggung yang tinggi, karena Allah memanggil mereka untuk menyatakan Kristus kepada dunia. Saat mereka menyatakan Kristus, mereka menyatakan Bapa. Segala sesuatu Allah Bapa nyatakan dan karuniakan hanya melalui anaknya. Bahkan tentang dirinya sendiri sekalipun, kembali Bapa nyatakan melalui dan di dalam anaknya. Karenanya cukup bagi kita untuk mengenal dan memiliki Kristus. Maka itu sama dengan mengenal dan memiliki Bapa. Cukup kita menyatakan Kristus kepada dunia, maka itu sama dengan menyatakan Bapa kepada dunia. Cukup kita menerima Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, maka itu sama dengan menerima kehadiran Bapa dalam hati kita. Karenanya renungan hari ini menutup dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 23 paragraf 1 berbunyi, buku pelajaran yang nilainya paling tinggi adalah yang berisi ajaran Kristus, guru dari para guru. Sebab memang Kristus yang adalah firman menyatakan dan mengajarkan tentang Bapanya kepada kita. Kiranya ini menjadi sukacita sebagaimana kita mempelajari firman Tuhan, agar kita dituntun ke dalam seluruh kebenaran oleh kehadiran Roh Kristus, maka kita oleh karena Kristus mengenal Bapa melalui firman-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, yang penting bagi kami, agar kami dalam mempelajari kitab suci, datang kepada Yesus dan memiliki hidup yang kekal itu. Sebab Yesus melalui firman-Nya menyatakan Bapanya, dan dengan mengenal Bapanya serta anaknya itulah hidup yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tolong kami ya Yesus dalam mempelajari firman-Mu, dan tuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.